kita kali ini. Masih semangat dong belajarnya? Pasti. Nah, sebagai anak-anak yang baik, kalian juga harus tetap semangat belajar walaupun tidak ketemu ibu guru di sekolah atau tidak ketemu dengan teman-temannya. Tetapi di rumah masing-masing, kamu semuanya harus tetap semangat untuk belajar. Nah, selain daripada itu, kamu juga harus tetap meningkatkan kesehatan kamu melalui ketahanan daya tubuh kamu dengan cara banyak hal. Ada banyak hal untuk meningkatkan tubuh kamu. Nah, misalnya ibu nih sebelum bikin video pembelajaran, nah ibu bikin dulu tadi jus untuk meningkatkan ketahanan tubuh kita. Nah, jus yang ibu bikin ini terbuat dari jus pepaya dan jus jambu biji. Nggak usah beli, ada di belakang sana. Nah, semuanya untuk meningkatkan ketahanan tubuh kita. Nah, kemudian ibu juga selalu siapkan ini roti asin yang merupakan roti khas guru-guru SMP Negeri 2 Sepahutar. Nah, tujuannya adalah supaya kita tetap terhindar dari virus yang sedang melanda dunia saat ini, yaitu virus corona. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang periodisasi masa praaksara. Dalam pembahasan kita terdahulu, kamu tentunya sudah tahu tentang arti praaksara dan jenis-jenis praaksara di Indonesia. Nah, sekarang marilah kita bahas tentang periodisasi masa praaksara. Kamu semuanya boleh buka bukunya, yaitu yang ada di halaman 197. Judulnya adalah periodisasi masa praaksara. Nah, sejarah alam semesta jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Manusia pertama sekali muncul di muka bumi itu kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Nah, untuk mengetahui perkembangan manusia sejak awal kehidupannya, kita perlu mempelajari terlebih dahulu periodisasi zaman di muka bumi. Nah, ada 3 masa periodisasi itu. Ketiga macam tersebut diantaranya adalah yang pertama, periodisasi secara arkeologis. Yang kedua, periodisasi secara geologis. Dan yang ketiga adalah periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan manusia. Nah, anakku sekalian, marilah kita membahas tentang masing-masing tentang periodisasi tersebut. Periodisasi yang pertama adalah periodisasi secara geologis. Anak-anak sekalian, coba kamu perhatikan bentuk bumi yang ada di halaman 197. Ini adalah bentuk muka bumi. Sudah lihat anak-anak? Nah, ini adalah bentuk bumi yang selama ini kita tinggali. Pada zaman dahulu, keadaan bumi tidak seperti sekarang ini. Sebelum adanya kehidupan, bumi mengalami perubahan-perubahan. Awalnya bumi dalam keadaan sangat-sangat panas, sehingga tidak ada satu pun makhluk hidup yang bisa hidup di muka bumi. Kemudian di saat bumi sudah semakin dingin, maka terbentuklah yang disebut dengan kerak atau kulit bumi. Nah, makhluk hidup mulai ada sejalan dengan semakin mendinginnya bumi. Menjadi beberapa fase atau tahap. Nah, setiap tahap itu memakan waktu yang sangat lama, bahkan bisa sampai berjuta-juta tahun. Nah, anak-anak sekalian, menurut ahli geologi, sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode atau fase. Yang pertama adalah zaman Arkaikum, yang kedua adalah zaman Paleozoikum, yang ketiga adalah zaman Mesozoikum, dan yang keempat adalah zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Nah, zaman Neozoikum ini terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah zaman Tersier dan yang kedua adalah zaman Kuarter. Nah, anak-anak sekalian, pada zaman yang terakhir inilah, yaitu zaman Kuarter, nah mulailah ada tanda-tanda kehidupan manusia. Nah, anak yang baik dan rajin, untuk lebih memahami tentang keempat periodisasi tersebut, maka kamu haruslah mengerjakan aktivitas individu yang ada di halaman 198. Ya, bisa dilihat anak-anak.
Nah, di sini ada tugasnya berupa 4 periode zaman, ya. Periode zaman atau zaman arkaikum, paleozoikum, mesozoikum, dan neozoikum. Kemudian kolom yang kedua adalah kamu cari ciri-ciri dari masing-masing zaman tersebut. Untuk mengerjakannya, tentu saja kamu harus membaca dan memahami terlebih dahulu tentang materi yang ada di halaman 199 sampai 200. Ya. Nah, di situ sudah ada tentang penjelasan daripada keempat zaman tersebut. Maka dengan memahami materi tersebut, kamu akan dapat mengisi ciri-ciri daripada masing-masing zaman. Dan daripada aktivitas yang ada di bukumu, Ibu juga meminta kamu semuanya untuk membuat clipping berupa gambar-gambar makhluk hidup yang ada pada keempat periode tersebut, ya. Boleh dibuat dalam bentuk seperti ini, ya. Dibuat dalam bentuk gambar-gambar seperti ini, ya. Dibuat dalam bentuk clipping seperti ini. Nah, itu kalau kamu sudah buat seperti ini, itu berarti Ibu yakin kamu bisa semakin mengerti tentang 4 periode pembentukan bumi, ya. Keempat periodenya tadi kita sudah bahas. Nah, nanti anak-anak bisa mengambil video clipping ini baik dari majalah, koran, atau internet. Nanti anak-anak bisa mengumpulkan setelah kita masuk ke sekolah kembali. Nah, demikianlah pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Selamat mengerjakan pekerjaan rumahnya di rumah masing-masing. Ingat, jika kamu semuanya belum tahu atau belum memahami, kamu boleh chat ibu atau guru-guru yang lain, atau kamu bertanya kepada orang tuanya masing-masing, ya. Tetaplah semangat untuk belajar di rumah, dan sekali lagi Ibu ingatkan, tetaplah menjaga kesehatan. Selamat pagi anak-anak.